Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan telah mendalam, ternyata letaknya itu pada Wa'il bin Hujar. Nah, Wa'il bin Hujar ini tidak mendengar dari bapaknya. Harusnya dia mendengar dari bapaknya. Nah, di sini terjadi inqita atau dalam kata lain mungkoti. Sehingga itu dianggap tambahan. Oleh sebagian ulama ada yang menganggap itu az-ziyadah dari kalangan imam hadis, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar juga kalau misalnya sekarang Ustadz Adi Hidayat mengatakan itu bukan dari Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khair. Semoga puasa ini membawa kita kepada kebaikan. To the point saja, saya bukan orang alim, tapi untuk tahu betapa ngacoknya Pak Zulkarnain ini ketika berbicara itu tidak perlu alim, tidak bodoh saja sudah paham. Dia itu sok-sok membela apa yang disampaikan Uwah yang sudah saya kritik, lalu membuat narasi-narasi yang oleh orang paling bodoh pun kalau berpikir waras itu sudah ketahuan kalau narasinya Zulkarnain ini ngaco. Yang pertama dia bilang hadisnya mungkoti karena Wa'il tidak mendengar dari bapaknya. Coba Anda baca hadisnya. An Wa'il bin Hujrin an Rasulillah. Memang dari Wa'il itu langsung ke Rasulullah, bukan lewat bapaknya. Paham hadis enggak sih? Enggak ada. Dari Wa'il kepada Rasulullah itu langsung, enggak ada dari bapaknya. Lalu dari mana ada diksi mungkoti? Inilah kalau sok-sok bahasa dia saya meneliti. Pak, apa yang ente teliti? Jangan seperti ayam yang berbicara tanpa kepala. Seperti Pak saya tapi bilang itu. Perhatikan. Ibnu Hajar ya, dalam Bulughul Maram mengatakan hadis itu sahih. Tetapi dalam kitab Talkhis, Ibnu Hajar mengatakan hadis itu mungkoti. Lalu Imam As-Sun'ani menjelaskan. Di dalam kitab Talkhis, Ibnu Hajar mengatakan itu mungkoti. Dan Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya jalur riwayatnya adalah Abdul Jabbar bin Wa'il bin Hujrin. Nah, jadi Abdul Jabbar yang meriwayatkan dari bapaknya yaitu Wa'il. Nah, Abdul Jabbar ini memang tidak mendengar dari bapaknya. Kenapa? Karena Abdul Jabbar ini lahir 6 bulan setelah bapaknya wafat. Abdul Jabbar punya kakak namanya Alqamah. Paham? Kalau Alqamah ini mendengar dari bapaknya. Kenapa? Karena masih sempat bertemu dengan bapaknya. Makanya Imam Bukhari mengatakan bahwa kalau Alqamah bin Wa'il mendengar dari bapaknya, berarti mendengar dari siapa? Dari Wa'il, karena bin Wa'il. Jadi kalau hadisnya an Alqamah bin Wa'il an abihi, berarti Alqamah ini mendengar hadis dari Wa'il bapaknya. Kok kamu bilang Wa'il nggak mendengar dari bapaknya? Orang Wa'il itu langsung yang dari Nabi. Jadi jalurnya dari Wa'il ini. Kalau yang Alqamah itu mendengar. Sehingga hadis tambahan wa barakatuh itu Imam Nawawi walaupun sudah mengatakan bahwa yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i tidak ada wa barakatuhnya, tetap mengatakan hadisnya Wa'il itu. Kenapa disebut hadis Wa'il sih? Ya karena jalurnya Wa'il turun ke anaknya Alqamah dari bapaknya. Alqamah bin Wa'il, berarti siapa bapaknya? Ya Wa'il. Wa'il dari siapa? Dari Rasulullah. An Rasulillah kok. Kok kamu bilang Wa'il tidak mendengar dari bapaknya? Ya memang tidak ada urusan dengan bapaknya. Ini kan gopnya luar biasa. Sok-sok yes meneliti. Ya entah apa modalnya kan begitu. Jadi Ibnu Hajar ketika di dalam kitab Talkhisnya, karena menisbatkan itu kepada Abdul Jabbar bin Wa'il, maka dia mengatakan ini hadisnya mungkoti. Kata As-Sun'ani ini bertentangan dengan dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar mengatakan ini hadis sahih. Karena memang dalam Bulughul Maram dan diriwayatkan oleh Ibnu Hajar itu dari Alqamah. Jadi sinkron. Jadi ketika Ibnu Hajar mengatakan itu mungkoti, kata Imam As-Sun'ani yang lebih benar adalah itu bukan mungkoti. Kenapa? Karena jalurnya Alqamah bin Wa'il dari Rasulullah.
Sementara kata Ibnu Hajar dalam talhisnya itu Abdul Jabbar bin Alqamah bin Wa'il, sehingga wajar. Kalau jalurnya memang Abdul Jabbar bin Wa'il, ya memang mungkoti. Kenapa? Karena Abdul Jabbar ini lahir setelah 6 bulan bapaknya meninggal, yaitu Wa'ilnya. Itu satu kengacauan yang luar biasa itu. Sudah jelas-jelas hadisnya an Wa'il, yang paling populer kan an Wa'il bin Hujrin an Rasulillah, dari Wa'il dari Rasulullah. Wa'il anaknya Hujr, tapi setelah dari Wa'il itu nggak ada bapaknya. Kalau yang pakai narasi bapaknya an Alqamah bin Wa'il an abihi, dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya. Siapa bapaknya? Ya Wa'il. Kalau yang kata Ibnu Hajar dari an Abdul Jabbar bin Wa'il an Rasulillah, baru itu mungkoti. Kenapa? Karena Abdul Jabbar itu tidak bertemu dengan bapaknya. Itu dijelaskan oleh Asy'arul Kabir oleh Imam Al-Bukhari. Kalau Alqamah bin Wa'il itu Alqamah mendengar dari bapaknya, dari Wa'il. Kalau Abdul Jabbar bin Wa'il tidak mendengar. Ibnu Hajar ketika mengatakan mungkoti tidak mendengar karena menisbatkan hadis itu kepada Abdul Jabbar, bukan Alqamah. Terbukti dalam kitab Bulughul Maram ketika kepada Alqamah, Ibnu Hajar mengatakan itu hadisnya sahih. Bahkan Ibnu Hajar itu menyalahkan atau menentang pendapatnya Imam Nawawi ketika dalam Majmu' Imam Nawawi mengatakan hanya ada satu riwayat. Jadi kata Ibnu Hajar itu ya sesuatu yang agak bermasalah. Kenapa? Karena banyak jalur-jalur lain tentang tambahan wa barakatuh. Ibnu Hajar membela hadis ini. Malah orang itu menganggap saya ini membela Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi ada. Ya karena mungkin tidak paham konten saya secara utuh gitu. Ya. Jadi hadisnya wa barakatuh itu kata Imam Nawawi cuma satu, yaitu Wa'il. Dari Wa'il dari Rasulullah, Wa'il bin Hujrin dari Rasulullah. Kata Ibnu Hajar bukan cuma satu. Dalam beberapa kitab Ibnu Hajar mengatakan banyak jalur-jalur yang lain. Ya, saya bacakan salah satu jalur yang dikumpulkan oleh ulama. Yang pertama dari jalur Imam Syafi'i malah. Ya. Imam Syafi'i juga meriliskan hadis ada tambahan wa barakatuh. Ya. Kemudian ada juga dari selain Imam Syafi'i itu yang kedua Ibnu Mulakin. Ya. Ibnu Mulakin dalam kitabnya Al-Badrul Munir sama ya. Ibnu Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf ada ya. Kemudian ada juga apa itu? Imam Al-Bazzar dalam kitabnya, dalam musnadnya juga meriwayatkan hadis itu. Jadi banyak, dan bukan hanya Wa'il, banyak jalurnya. Makanya kata Imam As-Sunani itu ini jelas gitu. Kata Imam As-Sunani, wa qad araftu annal warida ziyadatu barakatuh wa barakatuh. Maka saya menjadi tahu bahwa yang warid, yang terilis dari Rasulullah itu apa? Ada tambahan wa barakatuh. Wa qad shahab wala udra anil qauli biha, dan itu hadisnya sahih dan tidak ada masalah ketika orang mengatakan bahwa memang seperti itu gitu ya. Qala bihi As-Sarkhosi, ini mengutip apa yang dikatakan oleh Imam As-Sarkhosi dalam kitab Majmu' kan, dalam kitab Al-Madkhal ya. Kemudian juga Imam Ar-Ruyani ya dalam kitab Al-Hilyah, kemudian dalam kitab Nihayatul Matlabnya Imam Al-Ahramain gitu ya. Bahkan ketika Ibnu Solah mengatakan itu pendapat syadz, ta'ajjaba al-musannif. Ibnu Hajar kaget. Kok bisa Ibnu Solah mengatakan hadis ini dhaif? Karena seolah-olah Ibnu Solah itu mengatakan hadis Wa'il ini dhaif. Padahal kata Imam Nawawi sahih. Wa isnaduhu sahihun. Ya, sahih. Ya. Jadi Imam Nawawi mensahihkan hadis itu, bukan mungkoti. Yang bilang itu mungkoti adalah Ibnu Hajar dalam kitabnya Talhis. Karena Ibnu Hajar menisbatkan itu, hadis itu jalurnya adalah Abdul Jabbar, bukan Alqamah. Sementara di hadis-hadis lain itu Alqamah. Terbukti ketika jalur Alqamah dalam Bulughul Maram, Ibnu Hajar mengatakan itu hadisnya sahih, isnadnya, sanadnya sahih, kan begitu. Kemudian ada Sunan Ibnu Majah, banyak ya hadis itu banyak. Kemudian dia bilang itu karena mungkoti, lalu berarti tambahannya bukan dari Nabi. Itu kegilaan yang lain lagi, kegoblokan seharusnya, bukan kegilaan. Masalah mungkoti itu sanad. Masalah hadis tambahan atau tidak itu redaksinya dari perawinya atau dari Nabi, itu matan. Ini lain kajiannya. Oh itu hadisnya mungkoti berarti tambahannya, aduh, ente siapa sih sok yes betul gitu ya. Padahal faktanya hadisnya bukan cuma itu gitu loh. Sudahlah gitu, nggak usah memaksakan diri sok yes gitu.
Buang narasi-narasi saya meneliti itu, muak kita dengar. Ente siapa sih meneliti? Baca kitabnya ya. Sebut siapa nama ulamanya, apa judulnya, kan gitu kan enak. Simple. Ya, simple. Belajar bertanggung jawab secara ilmiah, jangan hanya modal gigi bergerak terus ngomong panjang, ngomong nggak jelas apa yang diomongkan. Tahu-tahu kesimpulannya adalah ini mungkoti karena Wail tidak mendengar dari bapaknya. Dari sekian banyak ngomong justru menunjukkan betapa cerobohnya orang ini kalau berbicara. Dan celakanya ini tentang agama. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada tambahan wabarakatuh. Dan saya tidak bicara pendapat yang mana, tapi bicara fakta tentang hadis. Tetap sebuah kedunguan luar biasa kalau bicara tidak ada hadisnya. Hadis maudhu pun tidak ada. Itu sudah tidak bisa dibenarkan. Tidak akan pernah benar. Sama dengan masalah ini wajah itu. Ketika sudah ada hadisnya, oh itu karena apalah. Seperti itulah. Bahkan Anda baca coba pendapat Ibnu Aqil itu. Madhab Hambali itu. As-Sahih kata beliau malah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi aduh, kadang-kadang geli juga ya. Kalau masih seperti itu cara menanggapinya, nanti saya samakan dengan yang satunya. Ya, tidak akan saya tanggapi lagi karena harga diri saya bisa jatuh. Pakai bahasa Belanda. Mereka berdua ngomong seperti ayam tanpa kepala ya. Mohon maaf Pak Zul ya. Ini tentang ilmu ya. Jadi harus hati-hati kita. Ya kalau ada yang kasar narasi saya, ya mohon maaf lahir batin lah. Biasa kita ngomong ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.